Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rifki, NIM 200402077 dari kelas PBS 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UTS dari mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama yaitu mengenai pengertian GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Adalah sebuah sistem jaringan antar bank di Indonesia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan anggota Dewan Gubernur, GPN merupakan sistem yang terdiri atas standar, switching, dan servis yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Kemudian yang kedua adalah perbedaan sistem pembayaran sebelum dan sesudah adanya GPN. Sebelum adanya GPN, industri perbankan mengeluarkan kartu debit yang hanya bisa diakses oleh mesin atau perangkat dari bank yang sama. Selain itu, transaksi antar bank juga bisa dilakukan tetapi nasabah dibebani biaya administrasi yang relatif tinggi. Melalui GPN, sistem pembayaran dengan kartu debit dapat saling terhubung atau interkoneksi dan beroperasi secara bersama-sama meski berbeda mesin dan perangkat atau interoperabilitas. Diluncurkannya GPN merupakan momentum penting dalam blueprint sistem pembayaran di Indonesia. GPN menjadi terobosan menghilangkan fragmentasi sistem melalui sistem yang interkoneksi dan interoperabilitas antara penyelenggara jasa sistem pembayaran. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur-fitur dan fungsi yang ada pada internet banking. Fitur internet banking biasanya meliputi informasi umum rekening tabungan atau giro, rekening deposito informasi mutasi rekening, transfer dana termasuk transfer antar bank, pembelian pulsa, fitur informasi seperti suku bunga dan kurs, serta pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik, dan berbagai jenis pembayaran lainnya. Kemudian, untuk mengaktifkan fitur internet banking, kamu harus mendaftarkan rekeningmu terlebih dahulu sehingga bisa mengakses fitur internet banking. Untuk melakukan hal ini, kamu bisa mendaftar langsung ke cabang bank terdekat atau mengaktifkan pada mesin ATM. Beberapa keuntungan menggunakan fitur internet banking, yang pertama yaitu irit biaya dan praktis. Dengan adanya internet banking, kamu tidak perlu lagi datang langsung ke cabang bank terdekat, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Fitur yang disediakan internet banking pun tidak memerlukan biaya, kecuali transaksi yang kamu lakukan merupakan transaksi antar bank. Kamu juga menjadi sangat praktis untuk melakukan transaksi. Hanya melalui genggamanmu, kamu langsung bisa melakukan hampir semua transaksi perbankan melalui internet banking. Yang kedua yaitu tersedia 24 jam. Internet banking dapat melayani kamu tanpa batas waktu, artinya kamu bisa mengakses internet banking selama 24 jam. Tidak seperti cabang bank terdekat yang hanya bisa melayani pada jam operasi bank, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya gangguan atau perbaikan pada situs bank, sehingga kamu tidak bisa mengakses fitur internet banking. Kemudian, yang ketiga yaitu mencakup seluruh wilayah. Seperti fitur berasaskan internet lainnya, internet banking juga tidak mengenal batasan wilayah asalkan kamu memiliki internet dan perangkat yang memadai. Maka kamu bisa menikmati dan menggunakan fitur internet banking. Kemudian yang keempat yaitu pengamanan yang terjamin. Setiap bank memang memiliki syarat dan ketentuan masing-masing yang berlaku. Namun, untuk fitur semacam internet banking, masing-masing bank sudah memiliki sistem keamanan yang berlapis termasuk penggunaan token PIN atau password. Jadi, tidak perlu khawatir karena keamanan dalam menggunakan fitur internet banking sudah dijamin oleh masing-masing bank. Ketiga yaitu mengenai resiko menggunakan mobile banking. Yang pertama yaitu mobile banking rentan terhadap pengambilan data. Mobile banking sama seperti komputer yang sangat rentan terhadap pengambilan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi mobile banking yang terhubung ke jaringan nirkabel dan jaringan ini
secara inheren tidak aman karena mereka menyiarkan pesan melalui udara terbuka yang bisa saja disadap oleh siapapun dan dimanapun. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata sandi. Menggunakan telepon atau perangkat tanpa password seperti meninggalkan rumah Anda tak terkunci saat Anda pergi. Hal ini meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan jika Anda pernah kehilangan ponsel. Untuk memastikan perlindungan terhadap informasi bank Anda, maka gunakan password kata sandi yang rumit tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat. Seperti sandi, siapapun dapat login ke aplikasi Anda dan dapat mengakses ke bank Anda. Sandi mungkin tidak dapat menyelamatkan Anda sepenuhnya dari pencurian info mobile, tetapi setidaknya akan mengurangi kemungkinan yang terburuk. Kemudian yang ketiga itu jangan menggunakan autosave password. Membiarkan perangkat Anda menggunakan autosave sama seperti Anda tidak memiliki password sama sekali. Sebaiknya Anda tidak menggunakan aplikasi pengingat username atau password karena memudahkan orang lain untuk menggunakannya. Kemudian yang keempat yaitu jangan menggunakan perangkat yang sama dengan orang lain. Menggunakan perangkat yang sama untuk mobile banking meningkatkan kemungkinan kehilangan informasi akun yang berharga. Pastikan bahwa pengguna lain tidak menggunakan perangkat Anda yang memiliki risiko yang tinggi karena meningkatkan kemungkinan pengguna mendownload software keylogin ke perangkat Anda yang di dalamnya berisi mobile banking Anda. Kemudian yang kelima, penyetoran dana dengan bantuan kamera dan aplikasi perbankan. Bank mencoba untuk tidak menyediakan dana instan bagi mereka yang mengambil dana dari jarak jauh dengan bantuan kamera dan aplikasi perbankan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan dana ketika menggunakan kartu ATM di ATM atau bank jauh lebih sedikit dibandingkan waktu yang dihabiskan untuk menunggu pencairan dana ketika Anda memberikan cek melalui aplikasi perbankan. Ini adalah ukuran untuk melindungi bank terhadap penipuan. Kemudian yang keenam, download aplikasi langsung dari situs banknya. Ada banyak aplikasi palsu yang beredar dan jika Anda menggunakan salah satu darinya, membuat Anda kehilangan informasi penting dan akhirnya uang Anda terlepas dari genggaman Anda. Hanya karena sebuah aplikasi yang didownload dari toko aplikasi abal-abal. Kemudian yang ketujuh yaitu beberapa perangkat lebih rentan terhadap virus. Pada kuartal keempat tahun 2012, hampir 97% dari semua malware dilepaskan ke ponsel sebagai targetnya, terutama perangkat Android. Android telah menjadi favorit saat ini pengemban virus malware karena sebagian besar merek lain tidak kebal terhadap virus. Ponsel pintar lebih rentan terhadap virus dan karenanya lebih rentan terhadap kehilangan informasi perbankan yang berharga. Kemudian yang 8, gunakan kartu memori untuk menyimpan rincian bank. Jangan menyimpan informasi yang penting secara langsung di telepon. Dan sebagai gantinya, gunakan kartu penyimpanan. Ini dilakukan untuk menghindari saat ponsel Anda dijual dan datanya dapat dengan mudah digunakan oleh orang lain. Kemudian, 9, selalu memperbaharui aplikasi keamanan gadget Anda. Jangan mengabaikan pemberitahuan tentang update keamanan, karena hal ini sangat penting jika Anda memiliki informasi rahasia yang tersimpan dalam perangkat Anda. Kadang-kadang, mereka update termasuk update keamanan, dan Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki versi terbaru dan terbaik dari seluruh aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan yang kuat, berarti keamanan akan lebih kuat. Kemungkinan kehilangan pesan atau informasi dalam perjalanan jauh lebih tinggi bila konektivitas jaringan operator sangat rendah karena aplikasi mobile broadcast data ke udara terbuka saat melakukan mobile banking. Pastikan Anda berada dalam jangkauan layanan jaringan yang kuat.